Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang penyanyi bernama Li Kang yang sedang menghibur pendengar radio dengan suaranya yang indah dalam rangka menyambut Natal. Li Kang memiliki seorang manajer yang sangat dekat dengannya, layaknya seorang kakak bernama Xin. Adegan kemudian beralih ke sebuah hotel dengan nuansa Natal yang meriah. Manajer hotel tersebut adalah seorang wanita yang hampir berusia 40 tahun bernama Sojin. Tahun ini, Sojin memiliki harapan besar untuk tidak lagi menjalani Natal dalam keadaan jomblo. Di hotel itu juga bekerja seorang wanita muda yang periang dan penuh semangat bernama Leong. Meskipun hanya seorang pelayan hotel, impian Leong adalah menjadi seorang artis musikal yang terkenal. Leong sangat mencintai pekerjaannya, dan hari itu, sambil membersihkan kamar, ia bernyanyi dengan gembira, tanpa disadari. Pemilik kamar yang sedang dibersihkannya, yang juga pimpinan hotel tersebut, bernama Yongjin, telah berdiri di belakangnya. Ketika secara tidak sengaja mereka berhadapan, alih-alih marah atau menegur, Yongjin malah tersenyum. Tampak jelas bahwa Yongjin terhibur dengan tingkah lucu Leong. Yongjin adalah sosok pria perfeksionis yang menderita OCD Obsessive Compulsive Disorder. Ia sangat takut dengan bilangan ganjil, sehingga semua benda dan apapun yang ada dalam hidupnya harus berjumlah genap. Di sisi lain, ada seorang anak SMA bernama CJ yang merupakan adik dari Sojin. Pemuda tampan, namun pemalu ini diam-diam menyukai teman sekolahnya, seorang atlet skating perempuan yang juga merupakan primadona di sekolahnya. Kisah kemudian beralih kepada seorang pria bernama Jaeyoung. Sudah lama Jaeyoung berjuang untuk meraih impiannya menjadi PNS, namun sayangnya, ia selalu gagal. Kini, Jaeyoung hanya bekerja sebagai buruh pabrik. Hidupnya terasa tidak lagi berarti setelah pacarnya meninggalkannya karena ia tak kunjung lulus menjadi PNS. Suatu hari, setelah selesai bekerja, Leong baru menyadari bahwa kalung kesayangannya telah hilang. Ia lalu teringat bahwa terakhir kali kalung itu masih ada di kamar Yongjin. Leong terus mencari dan akhirnya memberanikan diri untuk menekan bel kamar Yongjin dengan harapan bisa mencari kalung tersebut di dalam kamar. Namun, setelah bertemu dengan Yongjin, Leong sadar bahwa tindakannya kurang sopan untuk datang ke kamar tanpa izin. Leong pun mengurungkan niatnya untuk mencari kalung di kamar Yongjin, hanya bisa berharap bahwa Yongjin akan menemukan kalung itu di lain waktu. Sementara itu, para penggemar Li Kang bersorak kepada manajernya, Sang Hun, agar mengganti mobil yang lebih layak untuk idola mereka. Meskipun mobil tersebut sulit dinyalakan, Li Kang tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Meskipun mobil tersebut sulit dinyalakan, Li Kang tidak pernah mempermasalahkannya kepada Sang Hun. Ia tahu bahwa Sang Hun telah banyak berkorban untuknya. Keesokan harinya, seorang wanita parubaya bernama Catherine datang untuk menginap di Hotel Ambrose karena putrinya akan menggelar pesta pernikahan di sana. Tak disangka, Catherine bertemu dengan Sanggu, cinta pertamanya. Sudah puluhan tahun mereka tidak bertemu, dan pertemuan itu tampak sangat berkesan bagi keduanya. Sanggu kini menjadi pelayan senior di hotel tersebut dan bertugas sebagai penerima tamu di lobi utama. Di sisi lain, saat Leong sedang mencari kalungnya yang hilang, ia merasa terharu karena pimpinan hotel tempatnya bekerja, Yongjin, adalah orang yang menemukan kalung tersebut. Yongjin sengaja menaruh kalung itu di meja Leong untuk mengembalikannya. Bagi Yongjin, entah mengapa, ia selalu merasa bahagia setiap kali melihat Leong menari seperti seorang artis musikal yang terlatih. Sementara itu, Sojin yang selama ini melajang, ternyata memendam perasaan kepada teman sekolahnya yang bernama Seng Ho. Mereka berdua adalah anggota band di SMA dan masih menjadi sahabat baik hingga sekarang. Namun, perasaan Sojin yang sudah lama ia pendam dengan sangat baik tidak pernah disadari oleh Seng Ho. Seng Ho yang sekarang menjadi seorang produser radio telah memutuskan untuk melepas masa lajangnya tahun ini dengan menikahi kekasihnya, seorang pianis. Dengan santainya, Seng Ho meminta tolong kepada Sojin untuk membantu mengatur pesta pernikahan yang akan diadakan di Hotel Ambrose, tempat Sojin bekerja. Meskipun hatinya terluka, Sojin tidak punya pilihan lain selain tetap memendam perasaannya. Di sisi lain, Leong harus menyerah pada impiannya menjadi seorang artis musikal, karena ia harus bekerja untuk membiayai perawatan ibunya yang mengidap penyakit Alzheimer.
Sementara itu, trauma Yongjin terhadap angka ganjil terus menghantuinya, membuatnya kesulitan untuk membuka brankas rahasia peninggalan ayahnya. Akibatnya, hingga kini Yongjin belum tahu apa yang tersimpan di dalam brankas tersebut. Sementara itu, kegagalan dan hancurnya romansa dalam kehidupan Jaeyoung membuatnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, ternyata itu tidak mudah bagi Jaeyoung. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari hotel yang sangat tinggi, berpikir bahwa cara itu akan lebih keren dan akan memastikan kematiannya seketika. Keesokan harinya, Jaeyoung pergi dengan berpakaian rapi dan menggunakan semua uang tabungan yang masih ia miliki untuk menginap di hotel tersebut. Ia meminta kamar di lantai yang sangat tinggi dengan alasan ingin mendapatkan pemandangan yang bagus. Di sisi lain, Sojin selalu bertemu dengan seorang pria yang datang ke hotel setiap hari Sabtu untuk melakukan kencan buta. Namun, sudah puluhan kali kencannya selalu gagal. Meskipun ia adalah seorang dokter yang tampan dan keren. Hari itu, Sojin memberikan beberapa trik agar kencan si dokter tersebut berhasil. Namun, si dokter justru dengan sengaja melakukan hal sebaliknya dari saran Sojin. Seolah-olah ia ingin kencannya gagal lagi kali ini. Hal ini membuat Sojin bingung dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh dokter tersebut. Malam itu, Jaeyoung menuliskan pesan terakhirnya. Ia yang sangat kecewa dengan hidupnya yang penuh kegagalan, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada tanggal 31 Desember, beberapa hari lagi. Namun, keesokan harinya, surat bunuh diri Jaeyoung yang tergeletak di lantai secara tidak sengaja ditemukan oleh Leong saat ia sedang membersihkan kamar Yongjin. Setelah menemukan surat tersebut, Yongjin, Leong, dan yang lainnya segera membahasnya untuk mencegah hal ini terjadi karena hal tersebut bisa berdampak buruk pada citra hotel mereka. Sojin pun mulai mengamati siapa dan bagaimana sebenarnya Jaeyoung dengan harapan dapat mencegah niatnya. Di sisi lain, pelayan senior Sang-gu dan cinta pertamanya, Catherine, juga menjadi bagian dari cerita ini. Sojin mulai mengamati siapa sebenarnya Jaeyoung dan bagaimana keadaannya. Sementara itu, pelayan senior Sang-gu dan cinta pertamanya, Catherine, menikmati waktu mereka bersama dengan mengenang masa-masa indah. Saat mereka masih di SMA, cinta mereka terpisah karena Sang-gu harus mendekam di tahanan. Namun, saat itu Catherine berjanji bahwa jika mereka bisa bertemu lagi suatu hari, ia ingin hidup bersama dengan Sang-gu. Di sisi lain, Jaeyoung sekarang menjadi tamu istimewa di hotel karena gerak-geriknya selalu diawasi. Ia terlihat sangat senang dengan percakapan ringan yang ia lakukan dengan petugas morning call di hotel tersebut, yang membuatnya merasa terhibur. Tidak hanya itu, manajer hotel secara pribadi mengunjunginya dan memberikan hadiah berupa tiket konser Likang karena Jaeyoung adalah pemenang undian yang diadakan oleh hotel tersebut. Hal-hal baik yang terjadi hari itu membuat Jaeyoung merasa bahwa ia adalah orang yang beruntung dan bahagia, terutama di hari Natal itu. Sementara itu, Yonggye dan Leong menjadi semakin dekat. Mereka menghabiskan malam Natal bersama dengan pergi ke gereja. Di sisi lain, popularitas Likang mulai menarik perhatian salah satu label besar yang sangat menginginkannya, manajer Kim, yang dulu meremehkan Likang. Kini bersikap sangat manis dan ingin Likang bergabung dengan labelnya. Sang-hun, manajer Likang, sangat khawatir tentang hal ini karena ia masih ingin tetap bersama dengan Likang. Sang-hun juga masih ingat bagaimana manajer Kim dulu menghina Likang, meskipun jika itu demi kebaikan Likang. Ia mungkin harus mempertimbangkan tawaran tersebut. Sang-hun, meskipun berat, tidak ingin memaksakan diri untuk tetap bersama Likang jika itu bukan yang terbaik. Malam itu, konser yang diadakan di Hotel Emrose pun berlangsung. Jaeyoung tidak pernah menduga bahwa ia akan bertemu mantannya di sana. Dan pertemuan itu kembali membuatnya terluka. Keesokan harinya, saat hendak berenang, Jaeyoung menyelamatkan Sejik yang tiba-tiba kram dan tenggelam. Namun, ternyata itu hanyalah ide Sojin untuk membuat Jaeyoung merasa bahwa hidupnya sangat berarti bagi orang lain. Kemudian, saat kembali ke kamarnya, Jaeyoung berpapasan dengan seorang pelayan hotel. Setelahnya, ia sangat menikmati mengobrol siang dan malam dengan petugas morning call
yang beberapa hari ini membuatnya merasa bahagia. Di sisi lain, Sang-hun diam-diam merasa sangat berat jika harus berpisah dengan Lee Kang, karena ia sangat ingin melihat Lee Kang lebih sukses dari sekarang. Sementara itu, kedekatan Leong dengan pimpinan hotel, Yongjin, membuat manajernya kurang suka hari itu. Yongjin secara khusus memberi Leong cuti dan mengantarnya untuk audisi drama musikal. Namun, hasil audisi tersebut kurang berhasil dan Leong pun semakin merasa ingin melepaskan impiannya. Saat ini, ia lebih mementingkan bekerja karena membutuhkan uang. Leong sangat berterima kasih dan meminta Yongjin untuk tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Ia juga meminta Yongjin untuk mulai menjaga jarak, karena ia merasa hanya seorang pelayan hotel yang berbeda dengan Yongjin yang memiliki segala sesuatu tanpa kendala. Entah kenapa, kata-kata Leong saat itu membuat Yongjin bertekad untuk menghilangkan trauma yang ia miliki setiap kali melihat angka-angka ganjil. Di sisi lain, Sang-ho meminta Sojin untuk membantunya melamar kekasihnya yang sedikit kesal karena belum dilamar Sojin. Yang masih memendam perasaan pada Sang-ho sengaja merencanakan lamaran yang tidak disukai oleh para wanita, berharap kekasih Sang-ho akan kesal dan membatalkan pernikahan mereka. Namun, kekasih Sang-ho justru sangat terharu dengan cincin indah yang ia temukan di dalam kue. Dia juga semakin terharu dengan lantunan musik yang dipersiapkan Sang-ho untuk melamarnya. Sesampainya di rumah, Sojin menerima surat pos yang ditulis oleh Sang-ho 1 tahun yang lalu. Ia teringat bahwa setahun yang lalu, ia dan Sang-ho sama-sama menuliskan surat untuk satu sama lain, yang baru akan mereka terima tahun berikutnya, rupanya. Sang-ho sejak dulu memang menganggap Sojin sebagai teman terbaiknya. Sementara itu, Sojin panik melihat surat yang ia tulis kepada Sang-ho. Ia meminta adiknya, Seijik, untuk mencuri surat tersebut agar Sang-ho tidak membacanya. Karena ia sangat malu dengan pengakuan cinta yang ia tulis di dalam surat itu. Di tempat berbeda, Sang-ho dan Lee Kang membahas tawaran yang diberikan oleh manajer Kim untuk Lee Kang. Sang-hun mencoba menutupi rasa sedihnya jika harus berpisah dengan artis yang telah ia besarkan. Ia meminta manajer Kim untuk menjaga Lee Kang dengan sebaik-baiknya, karena Lee Kang lebih berharga dari dirinya. Keesokan harinya, Seijik berhasil mengambil surat milik kakaknya sebelum Sang-ho bisa membacanya. Sojin merasa sangat malu dengan isi surat itu. Setelah merasa lebih tenang, Sojin menghadapi masalah lain ketika hak sepatunya lepas sebelah. Saat hendak melepas hak sepatu yang satunya lagi, ia tiba-tiba disapa oleh dokter tampan yang merupakan pelanggan hotelnya. Dokter tersebut membantu Sojin melepaskan hak sepatunya dan mengatakan bahwa ia akan sering berkunjung di hari Minggu untuk menikmati makanan di restoran hotel tersebut. Di sisi lain, hubungan antara Yongjin dan Leong mulai menjadi bahan pembicaraan kurang sedap di kalangan pegawai hotel. Mereka dianggap tidak pantas jika terus terlihat bersama. Keesokan harinya, pada tanggal 31 Desember, Yongjin akhirnya berhasil mengatasi traumanya terhadap angka ganjil. Ia pun membuka berangkas untuk membaca kenangan terakhir ayahnya yang tersimpan di dalamnya. Sementara itu, Jaeon yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya hari itu mencoba membuka jendela kamarnya. Namun, saat itu ia malah terjepit di pintu jendela tersebut. Ia kemudian menerima kiriman buah dari Sojin sebagai ucapan terima kasih karena adiknya telah diselamatkan di kolam renang tempo hari. Lee yang meminta pelayan untuk menyerahkan buah tersebut kepada pelayan hotel yang melakukan morning call untuknya. Di tempat berbeda, Lee Kang meminta Sang-hun untuk berhenti mengemudikan mobil tua yang sudah sangat usang. Sang-hun berpikir bahwa Lee Kang telah memutuskan untuk pindah ke label manajer Kim dengan menutupi air matanya. Sang-hun berpamitan kepada Lee Kang, namun rupanya Lee Kang telah membelikan hadiah mobil baru untuk manajernya itu. Lee Kang memberitahu Sang-hun bahwa ia menolak tawaran manajer Kim dan hanya ingin Sang-hun yang menjadi manajernya, karena Sang-hun adalah orang yang selalu ada, bahkan di saat-saat terpuruk dalam hidupnya. Akhirnya, hari pernikahan Sang-ho dan kekasihnya tiba. Momen bahagia itu tidak hanya dirasakan oleh Sang-ho dan istrinya,
tetapi juga oleh ibu mertuanya, Catherine, yang akhirnya bisa bersatu dengan cinta pertamanya. Pada hari istimewa itu, Sojin memberikan hadiah lagu pernikahan untuk sahabatnya yang pernah ada di hatinya. Sementara itu, Jaeyeon, yang sebenarnya membatalkan niat bunuh dirinya, malah tidak sengaja mendengar percakapan beberapa petugas hotel yang sedang mengawasinya. Ia sangat kecewa mengetahui bahwa kejadian-kejadian baik yang terjadi kepadanya dalam beberapa hari terakhir rupanya hanyalah skenario para petugas hotel. Jaeyoon memutuskan untuk pergi ke atap hotel dan terjun dari sana. Namun, Sojin dan petugas lainnya berusaha untuk menolongnya. Sayangnya, Jaeyoon tetap tidak bergeming. Namun, pelayan Morning Chal datang dan setelah menelpon Jaeyoon, ia mencoba menyelamatkan Jaeyoon dengan membujuknya untuk tidak bunuh diri. Pelayan tersebut mengatakan bahwa ia juga ingin ikut bunuh diri karena merasa hidupnya sangat membosankan. Jaeyoon merasa takut jika wanita yang ia suka itu benar-benar bunuh diri dan akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan wanita tersebut. Alih-alih mengajaknya bunuh diri bersama. Di tempat berbeda, Yongjin, yang telah sembuh dari traumanya, memutuskan untuk membatalkan rencananya untuk menjual hotel. Ia yang berhasil menemukan harta berharga milik ayahnya, merasa yakin bahwa ayahnya pasti akan mendukung keputusannya untuk mempertahankan hotel. Keputusan Yongjin ini menimbulkan kemarahan dari beberapa pengusaha lainnya. Kemudian, Yongjin pergi menemui Liang dan secara terang-terangan meminta Liang menjadi kekasihnya. Ia tidak peduli dengan pemikiran buruk para pegawai lainnya, karena baginya jatuh cinta bukanlah sebuah kesalahan. Sementara itu, Sengho menyusul Sojin yang tiba-tiba menghilang saat mereka berada di dalam lift berdua. Sojin jujur kepada Sengho tentang perasaannya yang selama ini ia pendam. Ternyata, Sengho juga selama ini menyukai Sojin, tetapi keduanya tidak berani mengungkapkan perasaan mereka. Sojin kemudian mengundang Jaeyoon dan kekasihnya untuk ikut merayakan pesta pernikahan Sengho yang berlangsung meriah. Di tengah kebahagiaan semua orang, Sojin tampak sedih memikirkan dirinya sendiri. Saat ia keluar dari ruangan, Dr. Jinho, yang ternyata telah lama menunggunya, sambil menikmati pemandangan kembang api yang indah, mengutarakan perasaannya kepada Sojin selama ini. Dear, Jinho sering datang ke hotel hanya untuk bisa melihat Sojin. Film pun berakhir dengan happy ending, di mana semua karakter menemukan kebahagiaan mereka masing-masing. Untuk setiap pasangan, yang akhirnya dipertemukan dan dipersatukan melalui jalan yang rumit namun indah. Film ini berakhir dengan momen yang menyentuh hati. A Year and a Half adalah film Korea yang menyajikan kisah-kisah cinta dari setiap karakternya secara sederhana namun bermakna. Film ini sangat nyaman untuk ditonton sebagai hiburan. Kita tidak perlu pusing memikirkan alur cerita yang rumit. Cukup duduk santai dan nikmati cerita yang hangat dan menyenangkan. Tak hanya itu, setiap kisah cinta dalam film ini juga mengandung banyak pelajaran yang berbeda. Seperti kisah antara Yongjin dan Leong, yang mengajarkan bahwa siapapun berhak jatuh cinta dan menjalin kasih, tanpa harus memikirkan status atau kesetaraan dalam kehidupan mereka. Dari kisah Jaeyoon, kita belajar bahwa meskipun kehidupan kita mungkin penuh kesulitan, akan selalu ada hari-hari manis dan orang-orang baik yang akan kita temui. Dan dari kisah Sojin, kita belajar bahwa memendam perasaan tidaklah baik, tetapi kita juga bisa mengambil sisi positifnya, bahwa seberapa dekat kita dengan seseorang. Jika itu bukan takdir kita, akan ada banyak hal yang memisahkan kita. Sebaliknya, jika itu adalah takdir cinta kita, maka akan ada jalan untuk bertemu dan bersatu. Film A Year and a Half yang dirilis pada tahun 2021 ini disutradarai oleh Kak Jaeyoon dan menampilkan bintang-bintang besar Korea Selatan seperti Lee Dong-woo, Han Ji-mil, Kang Han-yeol, Im Yeon-ai, Won Ji-an, Kim Byung-kwang, dan lainnya. Menurut penilaian UBR Media,
Film ini memperoleh rating 7,4. Jangan lupa untuk memberikan like dan membagikan film ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa menikmati film yang luar biasa ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel Sanka. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Engkau kini bukan lagi milikku, aku sungguh menyadarinya. Ingin rasanya aku menjauh, namun cukup sudah. Lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku ada di hatimu.